Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahdi, kelas 11 IPS dari kelompok 5 Biologi SMA 58 Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur dan fungsi alat reproduksi pada laki-laki dan juga wanita, beserta manfaat ASI bagi seorang bayi. Langsung saja simak video berikut ini. Alat reproduksi pria. Yang pertama, kelenjar testis. Berjumlah sepasang dan disusun oleh banyak lilitan-lilitan, yaitu tubulus seminiferus. Berfungsi sebagai organ penghasil sel sperma melalui proses spermatogenesis. Adapun prosesnya seperti gambar di samping. Dari spermatogenium, sel sperma akan berubah menjadi spermatosit primer secara mitosis. Setelahnya, spermatosit primer membelah secara meiosis menjadi spermatosit sekunder. Lalu tahap meiosis kedua. Spermatosit sekunder membelah diri lagi menjadi 4 spermatid yang sama bentuk dan ukuran. Spermatid merupakan tahap akhir sebelum akhirnya berubah menjadi sel sperma yang matang atau spermatozoa. Testis juga menghasilkan hormon reproduksi yaitu testosteron. Hormon ini dihasilkan oleh sel-sel Leydig yang terletak di celah-celah antara tubulus seminiferus. Hormon testosteron sangat berpengaruh terhadap perkembangan kelamin sekunder pada seorang laki-laki. Yang kedua, saluran kelamin. Saluran yang berfungsi mengangkut sel sperma dari testis keluar dari tubuh. Berturut-turut dimulai dari epididymis, vas deferens, ductus ejaculatoris, dan berakhir di ureta. Seperti pada gambar di samping, terdapat organ reproduksi yang ada pada diri pria. Terdapat kantung kemih, saluran ejakulasi, vas deferens, penis, testis, epididymis, ureta, kelenjar Cowper, kelenjar prostat, dan vesicula seminalis. Berikut fungsinya. Pertama, epididymis. Fungsi utama yaitu mengangkut dan menyimpan sperma yang diproduksi oleh testis. Yang kedua, vas deferens. Fungsi utama yaitu untuk melakukan penyaluran sperma dari epididymis saat terjadi ejakulasi. Yang ketiga, saluran ejakulasi. Untuk mengeluarkan cairan yang dapat membersihkan urin sehingga urin tidak tercampur dengan sel sperma. Yang keempat, uretra. Fungsinya sebagai saluran pembuang baik pada sistem kemih atau ereksi dan sistem seksual. Yang ketiga, kelenjar kelamin atau aksesoris. Merupakan kelenjar yang menghasilkan sekret sebagai campuran uretra dari sel sperma atau semen. Ada 3 jenis kelenjar kelamin, yaitu vesica seminalis, kelenjar prostat, dan bulboretra atau kelenjar Cowper. Seperti pada gambar di samping ini, terdapat kelenjar prostat, vas deferens, scrotum, epididymis, testis, kelenjar Cowper, uretra, vesicula seminalis, dan kantong kemih. Mungkin beberapa sudah jelaskan sebelumnya. Lalu ini ada vesica seminalis yang fungsinya menghasilkan cairan yang mengandung fruktosa sebagai nutrisi bagi sperma. Yang kedua, prostat. Menghasilkan cairan alkalis untuk kelangsungan hidup sperma. Yang ketiga, bulboretra menghasilkan sekret lain agar sperma mudah bergerak. Saluran yang langsung menuju uretra. Setelah tadi membahas alat reproduksi pria, sekarang kita masuk ke pembahasan alat reproduksi wanita. Alat reproduksi wanita tersusun dari luar ke dalam, yaitu vulva, vagina, serviks atau leher rahim, uterus atau rongga rahim, tuba falopi atau saluran telur, ovarium atau indung telur. Selanjutnya kita akan membahas fungsi dari masing-masing organ tersebut. Yang pertama, vulva, yaitu celah paling luar dari alat kelamin wanita, yaitu bagian yang merasakan lendir. Yang kedua, vagina. Vagina berfungsi sebagai jalan utama masuknya sperma menuju rahim dan jalan keluar darah saat menstruasi, serta jalan keluar bayi saat dilahirkan. Yang ketiga, serviks atau leher rahim.
Serviks merupakan jalan masuk antara uterus dan juga vagina. Serviks juga berfungsi sebagai penghalang bakteri yang akan masuk ke dalam rahim seseorang. Yang keempat, uterus atau rongga rahim. Uterus yaitu ruang untuk janin agar tumbuh selama masa kehamilan. Uterus tersusun dari lapisan otot yang bersifat elastis sehingga dapat mengikuti perkembangan janin. Yang kelima, tuba falopi. Tuba falopi adalah saluran yang membentang dari ujung kanan hingga ujung kiri saluran reproduksi wanita. Tuba falopi berfungsi sebagai jalan ovum menuju rahim dan tempat terjadinya pembuahan. Yang keenam, ovarium atau indung telur, yaitu organ yang memproduksi sel telur yang mengandung ribuan folikel seukuran kacang dan tiap folikel mengandung satu ovum. Ovarium kiri dan kanan mengeluarkan sel telur secara bergantian setiap 28 hari sekali. Di dalam ovarium terdapat dua hormon, yaitu hormon estrogen dan juga progestrogen. Hormon estrogen yaitu hormon yang berperan terhadap perubahan fisik wanita. Hormon progestrogen yaitu hormon yang mempersiapkan tubuh wanita untuk hamil. Selanjutnya, saluran kelamin, yaitu bagian yang menghubungkan ovarium ke uterus. Secara berurutan terdiri dari fimbria, tuba falopi, uterus atau rahim, dan vagina. Lalu kelenjar kelamin atau aksesoris, yaitu kelenjar Bartholin yang memiliki ukuran kecil berbentuk seperti kacang yang berada di permukaan vagina. Fungsi organ ini adalah untuk mengeluarkan lendir dan melumasi vagina. Selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat ASI bagi seorang bayi. Begitu banyak manfaat ASI bagi seorang bayi, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengandung zat gizi penting bagi bayi. Ada segudang zat gizi yang terkandung di dalam ASI, yakni karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan juga mineral. Yang kedua, memenuhi seluruh kebutuhan nutrisi bagi bayi. ASI merupakan makanan terbaik pertama untuk bayi. Ini karena manfaat ASI telah mencukupi semua kebutuhan energi dan zat gizi yang diperlukan bagi bayi selama masa awal kehidupan hingga berusia 6 bulan. Yang ketiga, meningkatkan kecerdasan bayi. Perkembangan kecerdasan otak bayi yang diberikan ASI lebih baik ketimbang bayi yang tidak mendapatkan ASI. Inilah manfaat pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan. Yang keempat, untuk meningkatkan daya tahan tubuh bayi. Membantu menguatkan sistem imun atau daya tahan tubuh bayi dari serangan penyakit. Dikarenakan di dalam ASI terdapat sejumlah antibodi, sel darah putih, dan imunoglobulin A. Khususnya cairan pertama ASI atau kolostrum. Yang kelima, mencegah serangan penyakit pada bayi. Manfaat ini dikarenakan tubuh bayi mendapatkan zat kekebalan dari ASI sehingga dapat membantu melawan serangan infeksi yang menyerang tubuh bayi. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan juga sampai bertemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.